Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fatul Azizah, NIM 4217005. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Untuk pertanyaan yang pertama ada siapa saja yang termasuk 8 asnaf kontemporer? Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima gharim, yang keenam ibnu sabil, yang ketujuh riqab, yang kedelapan ada sabilillah. Yang dikategorikan fakir yang pertama ada orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya, kemiskinan multidimensi, penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Lalu ada lansia tidak memiliki penghasilan, kehilangan harta benda karena bencana. Lalu yang kedua itu ada miskin, berkekurangan modal untuk usaha atau sakit tidak mampu berobat. Lalu yang ketiga ada amil, yaitu pelaksanaan lembaga pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan kepada mustahik. Lalu yang keempat ada mu'alaf, yaitu pihak perorangan dan lembaga yang potensial dalam mendukung pengembangan spiritualitas. Lalu yang kelima ada gharim, yaitu orang yang memiliki hutang untuk keperluan yang baik dan benar, sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Yang keenam yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang tidak memiliki biaya pendidikan tinggi dan orang yang tidak memiliki bekal untuk mengadakan dan meneruskan perjalanan untuk keperluan yang baik dan benar. Lalu yang ketujuh ada riqab, yaitu orang yang menjadi korban dari bencana sosial berupa konflik sosial. Lalu yang kedelapan sabilillah, yaitu ia yang berjalan di wilayah publik untuk mewujudkan keunggulan dalam rangka mencapai tujuan risalah Islam. Dua ayat yang berkaitan dengan zakat yaitu surat Al-Baqarah ayat 42 dan 110 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batili wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, yang artinya dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Lalu yang kedua Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata wa atuz zakah tuqadimul anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir, yang artinya dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Untuk soal yang ketiga yaitu zakat profesi. Zakat profesi atau zakat pendapatan merupakan bagian dari zakat mal yang harus dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nisabnya yaitu 85 gram emas per tahun dan kadarnya itu 25%. Bagaimana potensi zakat di Indonesia? Pada tahun ini penerimaan zakat selama Ramadan mengalami pertumbuhan. Basnas menargetkan potensi zakat di Indonesia itu dapat mencapai 330 triliun. Namun Basnas hanya mengantongi sebanyak 9 triliun saja. Kelima ada zakat inovasi teknologi pada masa pandemi. Yang pertama melalui payroll system, yang kedua melalui ATM Bank, yang ketiga zakat via mobil zakat keliling, yang keempat ada zakat via e-card, yang kelima melalui aplikasi Muzaki Corner, 6 zakat digital melalui website, terus yang ketujuh melalui e-commerce seperti Gojek, Bukalapak, Kitabisa.com, OVO, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Lalu yang ke-8 tuh ada media sosial. Menurut UU nomor 23 tahun 2011 mengenai tugas dan fungsi Basnas, yang pertama itu ada menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Yang kedua memberikan rekomendasi dalam pembentukan Basnas provinsi, Basnas kabupaten atau kota dan LAS. Lalu yang ketiga ada meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.